Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema mending dijodohin atau ta'aruf. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas apa aja sih syarat supaya kita itu bisa dijodohkan. Terus bagaimana menurut syariat Islam, bahkan mak comblangnya aja ada syaratnya ternyata. Nah, makanya siapin catatannya jamaah, kita akan bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Menyadur Gulf News pada Jumat 12 Februari, pasangan ini dijodohkan oleh orang tua mereka. Pengantin pria yang bernama Faruk Ahmad adalah warga distrik Bukhur di Bihar, India. Sedangkan pengantin wanita bernama Nazia Khatun. Lantaran dijodohkan, persiapan upacara pernikahan sepenuhnya dilakukan oleh orang tua mempelai sehingga pasangan ini tak pernah bertemu secara langsung. Keduanya hanya mengenal melalui foto. Tiba pada hari pernikahan, Ahmad memimpin prosesi pernikahan di rumah Nazia di distrik tetangga di Gazipur, negara bagian Uttar Pradesh. Hingga pesta pernikahan pun tiba, keluarga mempelai pria disambut dengan hangat oleh keluarga pengantin wanita. Pada saat pesta pernikahan, pihak wanita kecewa dengan mempelai pria lantaran salah satu anggota tubuhnya tidak berfungsi. Waduh, nah ini baru kita bahas tadi di segmen 1 nih. Ternyata memang pentingnya bertemu, melihat langsung, tadi udah dibahas oleh Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, gimana nih? Tadi kan ada yang belum dijawab nih. Saya ulang pertanyaan, barangkali jamaah ada yang baru bergabung nih. Bagaimana nih hukum pernikahan yang diawali dengan perjodohan kemudian dijalani dengan setengah hati? Apakah perpisahan bisa menjadi pilihan terbaik atau ada cara lain nih Ustadz? Mohon penjelasannya guru, silakan. Tabi guru Ustadz Maulana Ustadz Anas, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka subhanallah dikatakan bahwasanya bagaimana hukumnya pernikahan yang diawali dengan perjodohan kemudian dijalani dengan setengah hati. Itu pertanyaan satu tuh. Ya pasti setengah hati dulu. Betul. Namanya dijodohin gak mungkin langsung sepenuh hati gitu ya. Betul. Namanya kita baru kenal, namanya kita dijodohkan oleh orang tua, kita belum terbiasa bersama, pasti orang tuh gak mungkin sepenuh hatinya dulu. Bahkan kami saja yang menjalani ta'aruf cuma bertemu 2 kali sebelum menikah, itu subhanallah gak mungkin langsung sepenuh hati. Pasti pertanyaan dalam hati, bener gak sih ini jodoh gue, bener gak sih dia jodoh gue. Jangankan kami, ada orang yang berpacaran bertahun-tahun kemudian menikah, ketika menikah mereka masih bertanya-tanya, bener gak sih dia jodoh saya, bener gak sih dia jodoh saya, bener gak sih dia orang yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dijodohkan oleh orang tuanya. Maka dijalankan dengan setengah hati, perasaan merasa bahwasanya saya belum mencintainya sepenuh hati, maka itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Kemudian pertanyaan kedua, apakah perpisahan bisa menjadi pilihan terbaik? Saya tidak setuju dengan pertanyaan ini. Karena perpisahan bukan pilihan terbaik, tapi perpisahan adalah pilihan terakhir. Ya, perpisahan itu bukan solusi terbaik, tapi perpisahan itu adalah solusi terakhir. Seakan-akan orang naik pesawat gitu ya, maka ada pintu daruratnya. Tidak akan pernah dibuka pintu darurat ini kalau masih bisa pintu utama terbuka. Tidak akan mungkin dibuka pintu darurat ini kalau mendarat dengan baik. Tidak mungkin dibuka pintu darurat ini kecuali ada keadaan-keadaan yang memperbolehkan untuk membuka pintu darurat. Bahkan orang yang membuka pintu darurat ini tanpa adanya syaratnya, tanpa adanya sesuatu yang memperbolehkan, justru akan didenda atau dihukum mereka yang membuka pintu darurat tanpa ada alasan. Seperti pula pernikahan, Allah pun melaknat orang yang berpisah tanpa ada alasan yang jelas. Perempuan yang meminta pisah hanya karena urusan duniawi. Lalu Ustaz, orang nggak boleh pisah? Boleh, bukan diharamkan, tapi Allah membencinya. Ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW, istri daripada Thabit bin Qais, sahabat. Seorang sahabat Nabi SAW, istrinya datang kepada Nabi SAW mengadukan suaminya. Dikatakan, saya tidak membenci agamanya ya Rasulullah. Saya pun tidak membenci budi pekertinya.
Satu saja alasan saya takut kufur kepadanya karena saya tidak begitu mencintainya. Karena ada membekas luka di dalam diri saya. Dalam riwayat disebutkan pernah dipukul tangannya sampai retak gitu ya. Pernah dipukul tangannya sampai ada keretakan tulang. Maka subhanallah baginda Nabi SAW yang mengetahui alasannya langsung bertanya kepada namanya Jamilah. Apakah engkau mau mengembalikan maharnya, mengembalikan kebunnya? Maka Jamilah mengatakan mau ya Rasulullah. Kalau begitu kembalikan dan jatuhlah yang namanya khulu'nya atau perpisahannya. Tapi ini adalah solusi terakhir. Makanya dipersulitlah perceraian itu, dipersulitlah perpisahan itu, dipermudah yang namanya pernikahannya. Akan tetapi tidak juga kita mengatakan haram yang namanya berpisah karena mungkin satu, ada wanita yang dalam keadaan terzalimi, betul-betul terzalimi. Setiap hari dipukulin KDRT subhanallah. Bahkan bukan hanya secara fisik, psikisnya juga tersakiti. Maka dia boleh mengajukan yang namanya khulu tadi atau talak tadi. Maka ada juga seorang wanita yang tidak dipenuhi haknya. Tapi hak ini jangan sampai kita melihat tetangga. Wah dia dibeliin mobil, saya juga dong. Oh berarti bukan itu. Yang wajib-wajibnya saja. Yang wajib-wajibnya aja. Nah memang kalau misalnya sudah namanya physical abusing, bahkan Betul. mental abuse itu ya, kesehatan Betul. mental kita kadang harus aware sekarang, harus sadar Betul. bahwa itu berbahaya sekali untuk jangka panjang. Iya. Dan itu adalah pilihan terakhir, Betul. bukan solusi terbaik. Solusi Masya Allah, terakhir. perlu dicatat. Terima kasih Ustaz Syam, luar biasa penjelasannya. Baik jamaah, kita masih membahas antara jodoh dan ta'aruf. Nah ini sebenarnya enakan yang mana ya? Kalau ta'aruf kan kayaknya kita harus ikhtiar dulu, harus cari dulu. Nah tapi udah jelas nih kalau misalnya jodohin rata-rata kan memang dipilihkan oleh seseorang, orang tua, dan kita mau nggak mau biasanya harus menjalankan proses itu. Nah tapi kalau ta'aruf, ini sebenarnya banyak yang bertanya nih, saya mau ke Ustadz Anas nih. Guru boleh nggak sih kalau misalnya kita nih udah berkenalan, sudah menjalani proses ta'aruf, udah ketemu nih. Tapi ternyata salah satu pihak itu merasa kurang nyaman atau tidak cocok. Nah apakah proses ta'aruf itu boleh dibatalkan atau kalau udah ketemu harus dilanjutkan? Nah ini mohon penjelasannya guru nih, silakan. Izin. Berbicara terkait dengan ta'aruf. Ta'aruf itu kan baru saling mengenal. Nah ketika saling mengenal ini kan ada pointer-pointernya. Apabila pointer-pointernya itu mungkin tidak disepakati atau tidak disetujui, boleh dibatalkan. Soal tatap muka dan tidak tatap muka itu kan terkait dengan teknis. Yang jadi persoalan kalau sudah menikah atau masih dalam tahap lamaran, nah ini boleh jadi persoalan. Tapi kalau baru pada sisi ta'aruf nggak ada masalah apabila salah satu pihak membatalkan dari apa yang sudah disepakati dalam konteks ta'aruf. Yang terpenting bagi saya sebetulnya ketika kita sudah memahami makna dan hakikat ta'aruf tadi, itu kan bisa kita memahami, oh berarti bisa ini. Karena melihat salah satu daripada pointer-pointer yang sudah disepakati ini tidak pas, maka mereka menyatakan cukup sampai di sini. Enggak perlu dilanjutkan, kecuali kalau dalam konteks tadi yang saya bicarakan syariat menyatakan itu sudah baik ya. Kalau misalnya dari sisi syariat kita sudah lihat malnya bagus, seorang wanita ini ketika kita lihat mengatur keuangannya baik. Kemudian seorang pria kita lihat ini dalam mencari nafkah, bertanggung jawab kepada keluarganya baik. Kemudian pada sisi konteks nasabnya juga kita lihat baik dan bagus. Atau mungkin kita melihat yang ketiga, dari sisi keturunannya kita lihat. Nah Nabi sudah menegaskan kalau kita lihat sisi agamanya juga bagus, ini baru kita lanjutkan saja. Makanya kan kadang-kadang orang sering melihat berbeda. Melihat harta yang dilihat, kekayaan yang dimiliki. Padahal konteks hadisnya bukan itu. Kekayaan lima liha itu bukan pada konteks hartanya. Tetapi pada konteks kalau perempuan bisa memanage keuangan di dalam keluarga. Kalau laki-laki dia punya tanggung jawab dalam menafkahi keluarganya. Jadi ketika masa ta'aruf apabila ingin terjadi perpisahan atau tidak dilanjutkan silahkan. Karena apa? Belum masuk dalam konteks syariat. Kecuali tadi sudah masuk dalam konteks syariat, sudah dikhitbah. Kemudian mau digagalkan. Nah itu nanti akan dibicarakan selanjutnya. Atau pada saat pernikahan, tadi Ustaz Syam sudah berbicara. Ketika
kemudian pernikahannya sudah mau diselesaikan. Ini kan perlu dibicarakan dengan baik. Kalau masih dalam ta'aruf, masih masa perkenalan. Namanya orang kenal, ya namanya orang kenal kan ada like and dislike, ada rasa suka dan ada juga rasa tidak suka. Hebat juga. Kenapa? Mau diulang Pak Sam. Coba. Like and dislike. Oh, Apa itu maksudnya gitu? ya. Apa Suka Ustaz Maulana? katanya suka. Keren, Iya. Masya Allah. Ya, jadi kalau bicara tentang ta'aruf mau diteruskan ataupun tidak tergantung pointernya. Kalau pointernya memang tidak ada kesepakatan, sebaiknya dari awal sudah menyatakan tidak, daripada nanti ke depannya akan muncul banyak persoalan, permasalahan yang akan terkait dalam kehidupan rumah tangganya. Nah ini gitu. Waduh, Masya Allah. Ini harusnya taruh itu jangan terlalu lama ya. Kalau ta'aruf itu kan Hanya konteksnya mengenal. saling mengenal Iya. kepribadian. Kalau pribadinya sudah kenal, selesai sudah. Betul. Iya. Langsung Masya masuk Allah. tahap hitbah. Hitbah. Dan Nah, hitbah juga jangan terlalu lama ya. Iya. Ke- Jangan lama-lama juga. Oh iya. Iya kayak Ustadz Sam. Wah ini udah ada contohnya nih. Iya. Contoh kasusnya ada di samping kita Supaya nih, Masya supaya Allah. tidak ribah. Supaya tidak gibah kan. Betul. Buat jamaah yang penasaran langsung aja ikuti tuh jalan ceritanya Ustadz Syam. Insya Allah bisa dijadikan acuan. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa tema kita hari ini. Dan antusias dari jamaah juga luar biasa. Banyak sekali pertanyaan masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Pertanyaannya banyak sekali dan ini sudah dipilih oleh tim kreatif Islam itu Indah. Dan yang akan dibacakan ini adalah pertanyaan dari Instagram @ramabay92. Ustadz, bagaimana menghilangkan trauma terhadap gagal ta'aruf dan gagal menikah? Waduh, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Ustadz Syam, gimana caranya nih menghilangkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran tuh disebutkan traumatik gitu ya. Trauma Betul. seorang wanita. Ibunya Ummi Musa disebutkan dalam Al-Quran. Ummi Musa, ibunya Nabi Musa itu harus melepaskan bayi Musa alaihissalam kepada keranjang lalu dialirkan ke sungai. Itu kan traumatik banget ya. Perpisahan antara ibu dan anak. Tapi dalam Al-Quran disebutkan laula arrabatana ala qalbiha. Ya seandainya bukan kami yang melepaskan hatinya pasti dia akan trauma terus menerus. Artinya menyembuhkan trauma. Satu, minta kepada Allah. Ya Allah sembuhkan hatiku, sembuhkan hatiku, sembuhkan hatiku. Banyak nih teman-teman sekarang nih anak zaman now nih yang healing, sok-sokan healing gitu loh. Iya, yang ke self-healing gunung, gitu. self healing, ke laut lah, Iya. ke pantai. Tapi lupa minta sama Allah. Ke Aduh. gunung tapi nggak sholat ya, ke pantai tapi nggak sholat. Gimana mau bisa healing gitu. Kalau mau minta sama Allah untuk membersihkan hati kita, menyembuhkan hati kita. Karena trauma yang paling besar itu perpisahan antara anak dengan ibu. Itu pasti trauma banget ibu dipisahkan dari anaknya. Tapi Allah sembuhkan karena Allah yang melepaskan hatinya. Yang kedua, yakin bahwa semua sudah ditakdirkan. Boleh jadi apa yang kau tidak sukai itu terbaik bagimu. Dan apa yang kau sukai belum tentu baik bagimu. Wallahu ta'ala. Aduh, Masya Allah luar biasa jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Instagram @alifa_aljunaid. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui dia itu baik buat kita atau enggak? Jika kita dijodohin dan semisal tidak baik, bagaimana cara menolak perjodohan kita kepada orang tua? Kalau jodoh pengen jodoh yang terbaikan harus melihat dari segi agamanya. Contohnya dari apanya ya Ustadz? Apakah dia harus anak santri atau gimana? Luar biasa pertanyaannya. Langsung aja dijawab oleh Tausiah Ustadz Maulana nih, silakan Iya, guru. izin Ustaz Anas, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya senantiasa mengajurkan untuk banyak-banyak membaca doa surah Al-Anbiya 89, Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah Engkau membuat kami hidup menyendiri, berikanlah kami pendamping yang terbaik. Yang terbaik. Nah, kalau dijodohkan, gimana? Apakah ini jodohku? Jikalau itu menyenangkanmu, kan harus suka. Kata suka ini dong. Mohon maaf ya, Anda paksakan orang untuk suka, susah juga. Jadi untuk menyenangkan untukmu. Kalau engkau kayaknya senang banget, makanya Ini kenapa nih? Kenapa itu tandanya apa tuh? mau. Mau tapi malu kalau gitu. Nah, kalau dia diem, mau. Bahkan orang dulu itu mengatakan, lihat air matanya. Kalau dingin berarti terima. Kalau panas, nggak terima.
Nah, susah juga. Pegang di air Jadi matanya. colek gitu. Susah juga. Panas kamu nggak mau ya Panas gitu. Panas gak? Enggak. Ada tekniknya. Kalau dia diam, oh berarti mau. Tapi kalau saya tidak mau, oh berarti jangan. Oh, Dia iya. nggak mau banget itu. Itu melihat perjodohan. Kalau memang dia kayaknya nih anak semenjak mau dijodohkan dia nggak enak itu. Jadi cepat. Yang menyenangkan, kemudian yang menenteramkan. Nah, kata menenteramkan di sini dia merasa adem. Pokoknya cocok lah ibaratnya. Kata-katanya nyambung lah. Pokoknya kalau dia datang, aduh perasaan ada. Pengen wangi gitu ya, pengen. Kenapa Ustadz? Berdebar Kok sampai kayak gitu. Luar biasa. Kantongnya goyang. Kalau bertanya, Ustadz apa? Ya, atau bahasa gaulnya ada chemistry. Wih, apa sih artinya chemistry itu Ustadz? Ya itu ada kecocokan lah. Iya. Luar Ada biasa. kecocokan. Satu frekuensi Iya, gitu ya. Makanya Islam mengajarkan sekupunya itu yang penting. Sekupu. Makanya waktu Sasam beritahu saya tentang jihan, Gimana? oh cocok itu sekupu. Sekupu. Kalau yang lain-lain saya enggak terlalu. Yang lain-lain itu siapa ya Ustadz? Enggak usah dibahas. Saya enggak mau. Kirain mau kepancing, gagal. Enggak. Saya enggak mau. Kalau kepancing habis iklan. Enggak. Semenjak sudah menikah Sasam, yang dulu-dulu yang mau dijodohkan saya tidak mau bicarakan. Di antara enggak usah disebut. Lanjut ke tausiahnya Ustadz. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Bertanya, apakah anak santri, apakah anak Nah, soleh itu ataupun dia. ini? Mohon maaf, Islam mengajarkan Rasulullah memberikan pilihan. Karena wajahnya, karena hartanya, karena keturunannya. Dia cantik. Mundur, lihat dulu. Yang tercantik ada 10. Lihat yang paling cantik. Ternyata dapat 5 yang paling cantik. Wah, setelah itu ternyata dilihat lagi. Ternyata ada 4 yang bagus. Kemampuannya, fisiknya sebagainya. Ya kemudian ternyata ada 3. Yang karena apanya? Karena, mohon maaf, hartanya lah. Hartanya. Nasabnya, keturunannya. Ini orang tuanya jelas ini. Ternyata dari 3 sinilah baru kita lihat karena agamanya. Agamanya. Nah, jangan terbalik. Sudah dipilih, nanti terakhir agamanya yang pertama. Oh yang rajin, yang saleh dulu. Jangan, nanti kau tolak gara-gara cantiknya. Lebih bagus agamanya yang terakhir. Oh ternyata 3 ini lihat yang paling bagus agamanya. Dan itu patokannya, 3 patokannya. Apa tuh Ustadz? Coba naikkan jari-jarinya. Semua yang di rumah PB ikuti. Karena Allah, Karena Allah, sebab Allah, sebab Allah, untuk Allah. untuk Allah. Ini selalu Waduh, patokan kita gunakan. Masya Allah. Karena Allah, Karena sebab Allah, sebab Allah, Allah, untuk untuk Allah. Allah. Itu aman kehidupan rumah tangga itu ke depannya kalau kita memakai patokan itu karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Waduh, bukan Masya karena Allah, nafsu, bukan luar karena biasa. apa-apa. Ini kalau dirangkum nih berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh Ustadz Syam. Innama amalu biniat ya. Jadi niatnya harus untuk Niatnya Allah. dulu, Karena karena Allah, sebabnya Allah. Allah. Luar biasa Masya Allah. Nah Ustadz Maulana, Afwan ini masih banyak banget pertanyaan mengenai perjodohan ini. Ini sebenarnya gimana nih hukumnya? Kalau misalnya kita dijodohkan tapi sama sekali belum pernah ketemu. Tiba-tiba ketemunya pas lamaran atau bahkan pas akad aja. Ini sebenarnya boleh gak sih menurut sudut pandang Islam nih? Dek, lalu nawat dituan nak kemeli sesuatu Aduh, barang ya lo nali. Nah dek na ita kalau nali. Iya, iya. Bagaimana? Bener banget. Baju saja nak kau deli pasti cocok dulu. Wah betul Cocok. banget itu Ustadz. Cocok banget. Memang ngerti. Ya ngerti lah. Keren kan? Aku udah ngerti sekarang kan? Apa-apa? Apa Nah coba? nanti setelah yang satu ini aku jelasin. Jamaah jangan kemana-mana ya. Insya Allah nanti akan dijawab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ngerti. Agama.